Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Bindeka dengan NIM 22333111004 dari kelas PBSID 2023. Di sini saya akan membuat tutorial SPSS, uji validitas dan reliabilitas. Di sini kita harus mempunyai acuannya dulu, yaitu harus punya Airtable. Yang kedua juga harus ada datanya. Dan yang ketiga yang paling penting itu harus ada aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini sudah ada Airtable-nya. Selanjutnya kita masuk ke Excel. Di sini sudah ada data dari saya bagikan kuesioner. Di bagian ini ada 15 responden dan di sini ada 20 pernyataan. Jadi kita copy, Ctrl C, lalu masuk ke aplikasi SPSS. Di sini. Beginilah tampilan SPSS pertama dibuka. Nah, data yang sudah di copy tadi kita masukkan, Ctrl V. Nah, sudah. Nah, di sini kan kurang menarik dibaca, var 0001. Jadi kita ganti ke variable view, kita ganti name-nya. Ini kita Ctrl F, replace. Di bagian file-nya ini ketik var dengan harus huruf kapital, var 000. Di bagian replace with-nya ini ketik P, lalu checklistkan replace all. Nah, di sini sudah terbaca P01, jadi lebih terlihat dan lebih jelas dibaca. Selanjutnya masuk ke uji validitas. Tekan analyze, lalu ke correlate, divide, lalu di bagian ini kita copy dengan Ctrl A. Lalu ini kan di sebelah kiri. Bagaimana cara kita memindahkannya? Nah, kita copy dulu, lalu tekan yang ini agar dia pindah ke sebelah kanan. Lalu ditekan OK. Nah, inilah output dari uji validitas. Bagaimana cara membacanya? Di sini kan 0,855. Jadi di sini lebih besar R hitungnya. Nah, kita bandingkan dia dengan Airtable tadi. Di Airtable ini kan kita menggunakan 15 responden, jadi dia 0,514, dia lebih kecil di Airtable-nya. Tadi di SPSS-nya lebih besar, di R hitungnya kan lebih besar 0,855. Jadi otomatis output ini valid. Kalau di R hitungnya dia lebih rendah dari di Airtable
ini, maka dia tidak valid. Nah, demikian juga dengan kuesioner yang lainnya. Ada cara sederhana dan lebih mudah ya menentukannya dengan adanya tanda titik silang 2 ini, dimana itu sudah menandakan bahwa output validitasnya sudah valid. Nah, dengan yang sama kita masuk ke uji reliabilitas. Tadi uji validitas dia correlate, sedangkan di reliabilitas ini kita scale. Di sini ada reliabilitas analyze. Nah, tekan analyze-nya. Di sini kita copy, Ctrl A. Nah, agar dia tidak masuk hitung, kita tekan ini dengan kontrol yang lama, lalu tekan P21-nya. Jadi kan tidak masuk P21-nya. Lalu bagaimana cara memindahkannya? Kita tekan aja ini, lalu tekan statistik ini, lalu checklistkan di bagian scale if item delete ini, continue, lalu pastikan modelnya itu model alpha, baru ditekan OK. Keluar uji reliabilitasnya. Di sini kan alfanya 0,992. Kalau di uji reliabilitas dia nilainya itu berada pada rentang 0,70 sampai dengan 0,79, termasuk dalam kategori reliabilitas acceptable atau dapat diterima. Berarti di bagian ini 0,992 ini berarti dia termasuk alfa yang diterima. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.